Belum. Oke guys, perhatikan videonya. Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk Saya kafir tulisannya. Wow. Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa, saya tidak tahu. Berita yang saya kutip dari CNN Indonesia, santri dijebak narkoba, polisi nyaris dikeroyok massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Beberapa waktu yang lalu terjadi penusukan terhadap salah satu ulama besar di Indonesia yang membuat umat muslim tentunya marah dengan kejadian itu. Dan sekarang terjadi lagi guys, entah ada apa dengan agama Islam sekarang. Banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Sekarang ada lagi berita seorang remaja yang melakukan aksi vandalisme, yaitu mencoret-coret musola dengan kalimat-kalimat provokatif seakan-akan menantang umat muslim. Apakah dibalik semua ini? Coba kita reaction dulu videonya, setelah itu kita akan bahas lagi lebih lanjut. Belum. Oke guys, perhatikan videonya. Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk Saya kafir tulisannya. Wow. Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa, saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Ada tulisan anti khilafah, kondisi seperti ini. anti Islam. Wow, benar-benar nih orang. Ini Al-Quran disobek-sobek dan dipilok, disilang. Wow, itu Al-Quran guys. Hanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Wow, coretannya banyak banget guys ya. Dan kalian bisa lihat di lantai itu juga ada lafaz Allah. Lalu dikasih silang guys. Di lantai. Wah, tapi dia bisa nulis lafaz Allah, berarti paham ya. Bukan semua dicoret-coret Al-Quran. Ini bukan kerjaan anak kecil ini. Ini. Itu tulisannya besar banget. Saya kafir gitu. Untuk jangan ada yang masuk. Polisi minta data. Ya. Kalau orang gede di paspan di sini, itu disobek-sobek. Kenapa ya? Tadi duhur nggak ada kan ya? Duhur nggak ada tadi. Duhur nggak ada. Saya duhur sholat ini kayaknya kejadian yang tadi. Itu juga ada lafaz Allah dan Muhammad guys, tapi wow, dicoret gitu ya. Sampai dihitemin nggak kelihatan sama sekali. Musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk Sajadahnya masih tertata rapi tapi Wawan masuk dicoret dengan gitu kondisi guys, sudah menggunakan dicoret-coret. pilok ini. Ini alasannya, motifnya apa, saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun nggak mau azan karena kondisi seperti ini. Oke, cukup sekian videonya. Ini yang tadi juga diulang guys. Menurut keterangan polisi sementara saat ini yang diketahui motifnya adalah pria tersebut menganggap apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Sementara motifnya adalah bahwa
apa yang dia kerjakan kemarin diyakini sebagai sesuatu yang benar oleh pelaku. Itulah pemahaman yang dia yakini. Apakah ada otaknya Pak yang selain S ini Pak? Ini masih kita dalami, masih ya, sementara masih sendiri ya. Ada yang aneh guys, seorang mahasiswa menganggap bahwa merusak rumah ibadah adalah sebuah kebenaran. Perlu dipertanyakan ini referensinya dari mana. Kalaupun ada yang memberitahu, siapa yang memberitahu bahwa merusak sebuah rumah ibadah adalah sebuah kebenaran. Karena sebelumnya juga kasus penusukan Syekh Ali Jaber dilakukan oleh anak muda. Wow, ada apakah dengan anak muda zaman sekarang? Dan fenomena kriminalisasi terhadap agama Islam saat ini benar-benar banyak guys, tersebar luas di Indonesia. Dan mungkin di luar negeri juga ada hal-hal seperti ini, tapi kita yang di Indonesia tidak begitu memahami tentang berita itu. Baru-baru ini juga terjadi di Madura. Berita yang saya kutip dari CNN Indonesia, santri dijebak narkoba, polisi nyaris dikeroyok massa. Wow, jadi santri dijebak bawa narkoba guys. Hingga akhirnya polisi pun datang menjemput santri tersebut. Saya akan bacakan sedikit beritanya ya. Gara-gara menangkap seorang santri diduga membawa sabu-sabu ke pesantren, seorang anggota kepolisian Polres Sampang, Madura nyaris dikeroyok massa. Warga mengamuk lantaran penangkapan yang dilakukan petugas dinilai tidak wajar. Dan alhamdulillah saat ini pihak pesantren sudah memberikan keterangan bahwa kasus ini akan ditangani dan ditanggung-jawabi sepenuhnya oleh pihak bupati dan kepolisian. Saya setelah rembuk-rembuk sama Bapak Kapolres, sama Bapak Bupati, ini kesemuanya persoalan ditanggung oleh Bapak Kapolres sama Bapak Bupati. Siapapun dibalik semua ini, dibalik kriminalisasi terhadap agama Islam, kalian harus tahu, kalian mengganggu umat muslim sama aja kalian sedang membangunkan singa yang sedang tidur. Kalian juga harus tahu ketika ulama kita mengumandangkan perang, seluruh Indonesia akan turun menghancurkan kalian. Rasulullah SAW adalah sosok yang lemah lembut dan tidak mungkin mau berperang. Tapi kenapa? Ada sejarah peperangan di zaman Rasulullah, dan kenapa juga Rasulullah ikut turun berperang? Alasannya satu, karena pada saat itu umat muslim sedang diserang. Kalau kalian serang umat muslim sekarang, jangan pikir umat muslim akan diam. Kita hanya menunggu ulama kita mengumandangkan perang, maka kalian akan lihat kekuatan Islam yang sebenarnya. Saya membuat konten ini bukan untuk provokasi ataupun memanasi umat muslim, tapi memang beginilah kenyataannya, kita harus membela agama kita sendiri. Semoga kedepannya tidak akan ada lagi kekerasan dan saling damai antar umat beragama. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.